Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Video terhadap Hasil Belajar Menyimak Cerita Rakyat Dongeng pada Siswa Kelas 3 SDN Ketabang, kawasan Surabaya. Nah, di sini dilatar belakangi oleh di dalam pendidikan dasar terdapat rentang usia 7 sampai 12 tahun di mana anak memiliki keterbatasan dalam berpikir, dalam memilah suatu yang negatif ataupun positif atau yang berdampak baik dan juga berdampak buruk. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam perkembangan anak usia sekolah dasar ialah aspek kognitif. Kemampuan kognitif anak usia sekolah dasar masih terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata dan juga konkret. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini desain penelitiannya saya menggunakan kuasi eksperimen desain, yakni eksperimen semu dengan bentuk non-equivalent control design group atau non-equivalent control group design. Nah, untuk populasinya yakni seluruh siswa kelas 3 SDN Ketabang, kawasan Surabaya, dan untuk sampelnya yakni sebagian siswa kelas 3 SDN Ketabang, kawasan Surabaya. Dan untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya atau variabel independennya yakni media audio visual. Sedangkan untuk variabel terikat atau dependent variabelnya yakni hasil belajar yang didapat. Untuk teknik pengumpulan data di sini menggunakan instrumen penilaian yakni tes yang berupa pretest dan juga posttest. Dan untuk teknik analisis datanya di sini menggunakan yang pertama yakni uji normalitas, yang kedua menggunakan uji homogenitas, yang ketiga menggunakan uji T. Nah, dari hasil penelitian yakni diperoleh yang pertama uji normalitas, di mana hasil pretest kelas eksperimen diperoleh X hitung 7,788, di mana lebih kecil daripada X tabel yakni yang jumlahnya 11,3, dan hasil pretest kelas kontrol diperoleh X hitung 3,0461, lebih kecil juga dari X tabel yakni 11,3. Sedangkan hasil post-test kelas eksperimen diperoleh X hitung 10,9,55 yakni lebih kecil daripada X tabel, dan hasil post-test kelas kontrol diperoleh X hitung 3,7157 yang juga lebih kecil daripada X tabel yakni 11,3. Nah, dalam uji homogenitas empirik, uji homogenitas data pretest maupun posttest lebih kecil daripada taraf signifikan 5%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen atau sama, sehingga dapat dilakukan uji hipotesis atau uji T. Nah, di uji T didapat T hitung lebih besar daripada T tabel pada taraf signifikan 5%, di mana 2,960 lebih besar daripada 1,919. Pada hasil uji T yang disajikan dapat dilihat bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dalam penggunaan media audiovisual video terhadap hasil menyimak dongeng cerita rakyat. Nah, sekarang pembahasan. Di dalam pembahasan di sini hasil uji T menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar menyimak dongeng.
Pada saat pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual video dongeng berpengaruh pada kemampuan menyimak siswa dibandingkan dengan pembelajaran klasikal, karena media audiovisual dongeng ini mampu menarik perhatian siswa. Karena media audiovisual dongeng ini proses dengan jelas yang bisa ditayangkan secara berulang-ulang. Bila mana siswa tersebut belum memahami, kita dapat menayangkannya secara berulang-ulang sampai siswa tersebut paham. Nah, selain itu, siswa di dalam kelas eksperimen mampu memenuhi aspek-aspek penilaian yang telah ditentukan dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Nah, ini adalah foto di kelas eksperimen dan ini adalah foto di kelas kontrol. Yang terakhir yakni simpulan dan saran. Di sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual. Nah, untuk sarannya yang pertama yakni bagi guru diharapkan dapat menggunakan media audiovisual dalam sesuatu pembelajaran karena dapat menggambarkan suatu kejadian dengan jelas, khususnya pembelajaran menyimak cerita dongeng. Dan untuk peneliti memilih media audiovisual karena dapat menarik perhatian serta dapat menggambarkan suatu proses dengan jelas yang bisa ditayangkan secara berulang-ulang di kedepannya. Nah, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran dengan media yang sama, tetapi dengan dilengkapi faktor-faktor yang lebih mendukung, sehingga pemahaman menyimak siswa dapat memiliki presentase yang lebih tinggi. Dan bagi sekolah, pihak sekolah diharapkan dapat mempunyai fasilitas teknologi yang lebih mendukung, di mana dapat digunakan oleh guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar para siswa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.